Perkenalkan seorang pria bernama Bharat yang berhasil menyelesaikan pendidikan sarjananya di Universitas Oxford dan mendapatkan predikat mahasiswa terbaik. I don't know. Beberapa hari kemudian, Bharat mendapatkan kabar buruk dari pamannya bahwa ayah Bharat telah meninggal karena stroke, yang tentu membuat Bharat sangat terpukul. Lalu, Bharat pun pulang ke India setelah berapa puluhan tahun lamanya. Diketahui Bharat seorang anak dari pendiri partai sekaligus CM Andhra Pradesh bernama Ragappa Rao. Sejak kecil, Bharat banyak menghabiskan waktu bersama ibunya, mengingat ayahnya yang hampir tidak punya waktu bersama keluarga karena sibuk kerja, mengurus partai yang didirikan bersama sahabatnya bernama Paradara-Julu. Bharat dididik oleh ibunya untuk selalu menepati janji dan jangan pernah mengingkarinya. కానీ మనకు ప్రామిస్ చేశాడు మళ్ళీ రేపు వస్తానని. Beberapa hari kemudian, ibunya menghembuskan napas terakhir karena penyakit yang dideritanya. Tentu hal tersebut membuat Bharat sangat bersedih kehilangan sosok ibu yang sangat ia cintai. Setelah kepergian ibunya, kehidupan Bharat menjadi gelap, murung di setiap harinya. Tak ada lagi keceriaan yang terpancar di wajahnya. Paradara-Julu menyarankan Ragappa untuk menikah lagi demi Bharat, karena di usianya Bharat butuh sosok seorang ibu. Lalu menikahlah Ragappa, berharap istri barunya bisa mengurus Bharat di saat dirinya sedang berada di luar. Namun kenyataannya, ibu tirinya sangat cuek, tak menggambarkan seorang ibu. Hal tersebut membuat Bharat merasa tidak nyaman. Ia sering pergi ke rumah pamannya. Singkat cerita, pamannya mendapatkan pekerjaan di London. Karena anaknya yang sudah akrab dengan Bharat, ia mengajak Bharat untuk ikut pergi dan sekolah di sana. Ragappa meski sempat khawatir, akan tetapi Bharat meyakinkannya bahwa Bharat bisa menjaga dirinya di London. Kembali ke masa sekarang, setelah beberapa puluhan tahun Bharat kembali ke rumahnya. Di sana Bharat tak sempat bisa menghadiri pemakaman, hanya bisa menatap foto ayahnya dengan raut wajah yang sedih. 2 రోజులు వచ్చేస్తాడనుకున్నావు. Paradara-Julu meminta maaf tak bisa menunggu Bharat karena banyak rakyat yang terus berdatangan melayat, mengingat Ragappa seorang CM, sosok pemimpin yang dicintai rakyat, sehingga mereka harus melakukan upacara pemakaman lebih awal. Di sana Bharat mempunyai 2 adik tiri bernama Sidhar dan Manju. Tak lupa juga Bharat berterima kasih kepada Sidhar yang telah menggantikan dirinya untuk mengkremasi ayah mereka. Sejak kepulangannya, Bharat tidak melihat Sidhar berbicara. Manju menceritakan, sejak kepergian ayah, Sidhar tak pernah berbicara lagi karena terpukul kehilangan sosok ayah. Di keesokan harinya, Bharat pergi untuk mencari udara segar. Di jalan, Bharat menyaksikan bagaimana kondisi lalu lintas. Banyak pengendara yang melanggar lalu lintas. Parahnya lagi, hal tersebut sudah menjadi kebiasaan para warga. Atas meninggalnya Ragappa yang membuat kursi kepemimpinan CM Andhra Pradesh kosong. Banyak yang ingin menggantikan posisinya, termasuk anggota partai. Ia mengaku telah diusulkan oleh para MLA setempat untuk maju, mengingat juga ia telah cukup lama ikut andil di partai yang didirikan Ragappa dan Paradara-Julu. Daripada kursi CM diambil oleh partai oposisi, hal tersebut akan membuat partai kita terpecah belah. Namun Paradara-Julu belum menanggapinya. Di upacara, Bharat dikenalkan dengan pimpinan partai oposisi yang ikut hadir mengikuti upacara untuk Ragappa bernama Sripati dan anaknya bernama Manohar. Di malam harinya, Bharat sedang bersiap-siap untuk kembali ke London lagi. Namun itu dicegah oleh Paradara-Julu, di mana Paradara-Julu sudah dengan matang memikirkan siapa yang pantas menggantikan posisi Ragappa sebagai CM. Tak ada yang lebih pantas selain Bharat, mengingat Bharat anak tertua dari Ragappa. Keputusan itu membuat Bharat terkejut, kenapa harus dirinya, dan kenapa tidak paman saja? Paradara-Julu menjawab ia tidak minat, karena semenjak Ragappa hidup ia hanya mendapatkan bagian mengurus partai saja. Namun tetap Bharat menolak, merasa dirinya tidak pantas, mengingat ia tak punya pengalaman dalam dunia pemerintahan atau politik. Lalu Paradara-Julu mengatakan, melayani negara dan masyarakat itu adalah impian Ragappa yang sudah dibangun sejak 25 tahun terakhir.
dan kini tercapai menjadi CM. Namun setelah kepergiannya, siapa yang akan melanjutkan impiannya kalau bukan Bharat selaku putra tertua Ragapa? Setelah mendengar penjelasan tersebut membuat Bharat tambah yakin. Pada akhirnya di keesokan hari, Bharat dilantik menjadi CM Andhra Pradesh baru menggantikan posisi ayahnya. Di depan para petinggi dan rakyat, Bharat bersumpah untuk bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan melayani masyarakat. Namun karena gugup mengingat ia pertama kalinya terjun ke dunia politik, Bharat salah mengeja kata Antakarna Sudito yang artinya teliti dalam menjalankan tugas. Namun begitu orang-orang di sana tetap menghormati Bharat. Pak Bhaskar yang menjabat menjadi sekretaris pribadi sejak kepemimpinan Ragapa siap mengabdi kepada Bharat. Pak Bhaskar menceritakan kesalahan Bharat dalam pidato menjadi headline utama. Bahkan banyak pihak yang menyepelekan Bharat mengingat usianya terbilang masih muda dan belum punya pengalaman dalam dunia politik. Namun hal tersebut ditanggapi santai oleh Bharat. A word into Bhaskar? Antakarana Sudito. Hari itu pertama Bharat menjadi seorang CM. Ia dikawal ketat oleh petugas keamanan menuju kantor kepemimpinan CM. Di sana Bharat disambut hangat oleh para senior yang mendampingi ayahnya dulu. Bharat sadar diri, belum tahu apa-apa tentang CM. Untuk itu Bharat meminta senior-seniornya untuk membimbingnya. All the key issues, sir. Be perfect and make you all proud. Masalah lalu lintas menjadi sorotan utama Bharat. Lalu ia memanggil komisioner lalu lintas untuk mencari solusi. Mengingat masih banyak masyarakat yang kerap kali melanggar lalu lintas. Dengan tegas Bharat memerintahkan komisioner untuk menaikkan denda yang tadinya 5.000 menjadi 30.000 rupiah. Berharap dengan denda yang tinggi akan menambah kesadaran masyarakat untuk lebih tertib karena setiap individu harus takut agar bertanggung jawab. 30,000. Denda untuk para pelanggar lalu lintas pun diterapkan. Terjadi pro dan kontra atas kebijakan yang dibuat oleh Bharat. Mengingat bayaran dendanya setara dengan gaji sebulan mereka. Namun dampak positifnya, masyarakat lebih berhati-hati untuk tidak melanggar lalu lintas. Atas kebijakan yang dibuatnya, Bharat dipanggil oleh para Darajulu karena membuat kebijakan tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan partai. Para Darajulu meminta kepada Bharat lain kali untuk bermusyawarah sebelum membuat kebijakan. Traffic fines guరించి జనం అనుకుంటున్నారు Bhaskar. Di suatu hari ketika Bharat akan pergi ke kantor, ia tertarik melihat gadis cantik yang bernama Pasumati di halte bis. Di sisi lain wartawan sudah menunggu Bharat di depan kantor. Diketahui wartawan tersebut yang suka menggoreng, mencari kesalahan Bharat. Mereka mempertanyakan atas apa kebijakan dibuat. Bharat hanya menjawab dengan kata Antakarna Sudito yang artinya ketelitian yang membuat semuanya terdiam. Karena mereka pernah membuat koran ketika Bharat salah dalam pengucapan pengejaan Antakarna Sudito dulu. Beralih kepada Pasumati dan CS-nya yang sedang ngegosip mengagumi sosok Bharat yang masih muda ditambah ganteng sudah menjadi CM. Mereka menghalu bagaimana seandainya mempunyai kesempatan menjadi istrinya. Tak lama telepon berdering yang ternyata itu Bharat. Namun mereka tidak mempercayainya, malah mengira orang yang sedang iseng mengaku-ngaku sebagai CM Bharat. Lalu Bharat meminta Pasumati untuk menelpon nomor sekretariatnya untuk membuktikan bahwa yang menelpon memang CM Bharat. Gak bahaya tak? Pasumati betapa dibuat terkejut setelah menelpon nomor sekretariatnya yang ternyata memang benar CM Bharat yang menelpon. Bharat mengatakan ia sering melihat Pasumati di halte bis. Bharat berniat mengundang Pasumati untuk ngopi santuy. Pasumati dibuat setengah tidak percaya diundang oleh sosok CM Bharat. Di keesokan paginya Pasumati bersama CS-nya datang menghadiri undangan Bharat. Diketahui Pasumati merupakan mahasiswa semester akhir. Di sana Bharat memuji kecantikan dan keanggunan Pasumati yang damage-nya gak ngotak. Mendengar itu membuat Pasumati salting brutal. Pasumati juga memuji ketegasan Bharat yang membuat sebuah kebijakan, menyarankan agar uang dendanya dipakai untuk anggaran perbaikan jalan. Ide cemerlang itu diterima baik oleh Bharat. Dikarenakan Bharat yang akan menghadiri rapat Dewan Parlemen, begitu juga Pasumati yang harus pergi kuliah, mereka pun bubar barisan.
బాయ్. ముఖ్యమంత్రి శ్రీ భరత్ గారికి Di dalam rapat parlemen dari partai oposisi, Tuan Sri Pati sangat tidak setuju atas kebijakan denda yang Barat buat. Karena sama saja memeras keringat rakyat. Merasa tersinggung dengan kata memeras keringat rakyat dari partai berkuasa angkat bicara. Jangan ngomong sembarangan. Bukankah partai oposisi setiap minggunya menjarah di pasar sayuran? Terjadi perdebatan yang memanas hingga Barat angkat bicara. Setelah tiba di India, dirinya melihat banyak rakyat yang melanggar lalu lintas, tidak mempunyai kesadaran dan tanggung jawab, sesukanya berbuat. Bagaimana seandainya terjadi kecelakaan, siapa yang tanggung jawab? Adanya denda untuk menumbuhkan rasa takut sehingga rakyat sadar akan tanggung jawabnya. Berbuat baik kepada rakyat bukan berarti mendukung hal yang salah. Barat juga menyinggung soal anggaran. Mulai hari ini setiap anggaran akan terbuka. Alokasi dana harus transparan, dipastikan sampai kepada rakyat. ఖండించిన మా అమ్మా నాన్న గుర్తొచ్చారు. I want to bring that back, Madam Speaker. Kasus Manohar yang sempat terkubur kini diangkat kembali. Di mana Manohar menjadi tersangka kasus korupsi, juga mengambil 800 hektar tanah pemerintahan secara ilegal yang diberikan pada organisasinya. Dalam kasus Manohar, Barat memerintahkan Inspektur Arpin untuk melakukan investigasi dengan adil dan transparan. Setelah itu, Barat mendatangi rumah sakit karena Sidhar dirawat. Ibu tirinya bingung bagaimana agar Sidhar sadar bahwa ayah telah tiada. Meskipun dulu sempat tidak akur dengan ibu tirinya, Barat memberikan perhatian penuh, menyuruh ibu tirinya istirahat pulang, sedangkan Barat akan menemani Sidhar. Di sana Barat mengatakan bahwa dirinya juga rindu dengan sosok ayah. Waktu ia kecil juga ayah tak punya waktu bersama karena sibuk bekerja. Namun setelah dirinya dewasa, Barat sadar begitu penting pekerjaannya. Ayah kita orang hebat, dia buat kita bangga. Begitu pula kita juga harus membuat ayah bangga. బాలేటైంది. Tak lama para Darajulu datang yang menyinggung Barat yang membuat keputusan sendiri memindahkan para perwira polisi. Dulu dirinya dan ayah Barat selalu membuat keputusan bersama, selalu dimusyawarahkan terlebih dahulu bersama partai. Lalu Barat menjawab, "Paman, mereka pegawai pemerintahan kan? Lalu apa hubungannya dengan partai? Lagi pula keputusan yang dibuat sudah sesuai dengan posisi mereka masing-masing." Barat menegaskan, "Kali ini akan kulakukan dengan caraku sendiri." Di keesokan harinya Sidhar sudah bisa dipulangkan. Berkat Barat kini Sidhar mau berbicara lagi. Tentu hal tersebut membuat ibu tirinya sangat bahagia. Thank you. Di hari itu Barat rapat bersama kabinet menteri. Dalam rapat tersebut Departemen Pendidikan yang menjadi perhatian Barat. Sudah banyak sekolah negeri yang tutup. Hal tersebut disebabkan karena fasilitas yang kurang memadai. Berbanding lurus dengan sekolah swasta yang semakin diminati karena fasilitas yang cukup meskipun mahal. Barat meminta Menteri Pendidikan untuk merombak sistem pendidikan dengan membuka kembali sekolah negeri yang ditutup, memberikan fasilitas penuh secara gratis. Di sana juga Barat menyinggung Menteri Pendidikan yang mempunyai sekolah tinggi swasta dengan iuran yang sangat mahal. Barat mengingatkan jangan menjadikan pendidikan sebagai bahan bisnis. I swear, ఒక్కళ్ళని కూడా వదలను. Mendengar hal tersebut membuat semua terdiam. Dengan tegas Barat memerintahkan untuk menyelidiki semua sekolah swasta. Beberapa sekolah swasta yang melanggar aturan dengan mengenakan tarif mahal ditutup. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా అధికంగా ఫీజులు వసూలు చేస్తున్నారు. Dan sekolah negeri dengan fasilitas berkualitas tinggi mulai dibuka secara gratis. Atas kebijakan Barat yang membuat semua orang bangga. Karena mereka sekarang tidak lagi terbebani biaya mahal untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Barat juga membentuk sebuah tim peneliti. Ia dibuat terkejut ternyata dari anggota tim ada Pak Sumati juga yang menjadi anggota. Tentu hal tersebut membuat Barat lebih bersemangat lagi kerjanya. మెగావాట్స్ పవర్ స్టేషన్ ఇంకోటి పెట్టబోతున్నాడు. Petugas CBCID yang dipimpin Arpin datang menemui Manohar untuk memulai penyelidikan atas tuduhan kasus korupsi. Selama investigasi, Manohar tak diizinkan keluar dari kota.
Beberapa kader partai oposisi menganggap tindakan yang dilakukan Barat dengan membuka kembali kasus Manohar merupakan bentuk provokatif antar partai berkuasa dan partai oposisi. Lalu, Inspektur Arpin dipanggil oleh Paradara Julu diminta untuk menghentikan sementara penyelidikan. Rakyat akan menganggap ini konspirasi, karena hanya partai oposisi saja yang diusut. Pak Arpin tak menghiraukan, tetap akan melanjutkan penyelidikan. Hal tersebut membuat Paradara Julu marah, memperingati Pak Arpin, jika kau masih mau memakai seragam, patuhi perintahnya. Dengan begitu, di keesokan harinya pengadilan memutuskan bahwa Manohar Putra dari pimpinan partai oposisi dinyatakan bersih dari kasus korupsi karena tak ada bukti yang valid. Dengan begitu, pemerintahan telah 2 kali kalah telak dalam kasus ini. రాజకీయ నాయకుల జోలికి మాత్రం వెళ్లరని అందరూ. Tak lama dari itu, Barat mendapatkan undangan dari Paradara Julu untuk makan malam. Di malam harinya, Barat menghadiri undangan tersebut. Ternyata di sana ada Manohar beserta kader partai lainnya. Barat mengira undangan tersebut pertemuan penting untuk membahas pemerintahan, nyatanya di luar Nurul. Ternyata selama ini partai berkuasa dan partai oposisi saling bekerja sama. Sri Pati meminta untuk melepaskan kasus Manohar dan berkata, "Kami dari partai menaikkan Anda sebagai CM. Saat kami berkuasa, kami lindungi kalian. Tapi mengapa ketika kau sudah jadi CM menentang kami? Bukankah kita sudah sepakat untuk saling mendukung?" కేసు నుంచి తను సేవ్ అయ్యాడు అనడం కంటే Beberapa DPR mengatakan jika saat aktif bekerja, peluang uang bisa kita timbun. Jadi setelah kita pensiun, kita takkan jadi gelandangan. Lalu Barat menjawab, ini kesepakatan terbodoh. Kalian layaknya binatang, merampas uang rakyat sesukanya. Lalu dijawab oleh Paradara Julu, Barat, dalam politik kadang-kadang hal begini sudah hal biasa. Jadi jangan berani-berani menyentuh atau bertentangan dengan partai. Mendengar itu Barat menjawab, aku Barat, CM di Andhra Pradesh, berjanji memberikan keadilan pada rakyat. Atas nama Tuhan aku bersumpah. Takkan membiarkan siapapun mengkhianati rakyat termasuk kasus Manohar. Manohar yang kesal mencoba menghajar, namun dengan mudah Barat membanting Manohar hingga semua orang yang ada di sana terdiam. Gak bahaya tak? Barat mengatakan, saat aku kecil ibuku selalu mengajarkan untuk menepati janji, karena itu ciri seorang lelaki sejati. Kedepannya akan kujadikan kalian lelaki yang berpegang pada janjinya. 50? Boleh. Di keesokan harinya Barat menerima laporan audit dan meminta ke tim peneliti untuk siap siaga penanganan kasus Manohar karena ia baru tahu sistem yang berjalan. Tak lama dari itu Barat didatangi mahasiswa dari desa Racakonda. Kabupaten kami dipimpin oleh MLA Damu, anggota partai Paradara Julu. Setiap kali anggaran yang turun untuk desa seperti dana bantuan dijarah tak sampai ke masyarakat. Masa jabatan MLA Damu sebentar lagi akan habis. Masalahnya, Damu mengutus putranya bernama Jagadis untuk maju di pemilu nanti. Jika itu terjadi, maka masyarakat desa akan kehilangan harapan untuk hidup bahagia, sejahtera. Setelah mendengar semuanya, Barat menyarankan pemuda bernama Ramana untuk maju di pemilu nanti. Karena yang paham situasi desa, penduduk, masalahnya semuanya kau tahu. Barat akan ada di belakang untuk mendukung Ramana. Lalu Ramana mulai berkampanye meminta dukungan masyarakat. Ramana yang didukung dari independen menjadi masalah utama karena sama-sama berasal dari partai berkuasa. Di antara dua kubu semakin memanas. Lalu Damu menemui Paradara Julu selaku pimpinan partai berkuasa. Di sana Paradara Julu mengingatkan, dulu saja kalian bisa melawan dari partai oposisi, orang-orang besar. Masa sekarang melawan Ramana orang lemah kalian ciut? రక్తముడుకు తగ్గిందా Dengan begitu Damu mengerahkan preman-preman untuk menghabisi para kader Ramana. Atas serangan tersebut membuat kubu Ramana ketakutan, menyarankan Ramana untuk mundur saja sebelum lebih banyak yang menjadi korban keganasan Damu. Namun dengan tegas Ramana akan tetap maju. Dunia luar terus semakin maju, sedangkan kita masih bermimpi bisa dapat makanan dan air saja. Beralih kepada Barat yang memanggil Muhtar, staf keamanan, memerintahkan untuk mengerahkan beberapa intel untuk melindungi Ramana.
Benar saja, di malam harinya pembunuh bayaran suruhan Damu secara diam-diam datang untuk membunuh Ramana. Namun hal tersebut dapat dihentikan oleh pasukan intel suruhan barat. Mengetahui orang suruhannya telah dihabisi, lalu Damu menyewa oknum polisi untuk menangkap Ramana. Ramana yang dibawa untuk dihabisi, tak lama dari itu datang helikopter barat beserta pasukan datang untuk menyelamatkan Ramana. Ramana dibawa ke hadapan Damu di Durga Mahal, tempat Damu menghabisi lawan politiknya. Namun di sana tak ada rasa takut sedikit pun di raut wajah Ramana yang membuat Damu heran. Tak lama datanglah Barat beserta pengawalnya. Tentu hal tersebut membuat Damu dan komplotannya terkejut terdiam kaku. ఈ కట్టొచ్చిన వాళ్ళని ఇక్కడ తీసుకొచ్చి చంపేస్తా ఉంట కదా. Barat mengatakan, kau sudah banyak menghabisi lawanmu. Namun kali ini siapapun yang berani menyentuh Ramana berhadapan langsung denganku. Dijawab oleh Damu, kau pikir kau datang ke tempatku akan pulang hidup-hidup? Muhtar dan pengawal lainnya sudah pasang badan namun dicegah oleh Barat. Barat mengatakan, biarkan aku yang memberikan pelajaran langsung kepada mereka. Jika aku tak bisa melindungi diri sendiri, bagaimana aku bisa melindungi negara? Anak buah Damu yang mencoba menyerang dengan tinjuan besi 12 kilo, Barat mampu mengendnya. Yang pada akhirnya anak buah Damu rata di tangan Barat seorang diri. Melihat itu membuat Damu ketar-ketir ketakutan. Ia berjanji tidak akan mengganggu lagi, biarkan pemilunya berjalan dengan damai. Barat memperingatkan tak boleh lagi ada pemimpin yang mengancam rakyat. Di sana juga Barat menampar oknum polisi sebagai tanda peringatan untuk berlaku adil dan jujur. Dikarenakan cuaca yang buruk maksudnya. Dikarenakan cuaca yang buruk untuk helikopter yang mengharuskan Barat bermalam di desa. Dengan hati yang tulus, Barat akan tidur di sekolahan seadanya. Di sana Barat disambut hangat oleh warga desa. Mereka mengucapkan beribu terima kasih. Melihat Barat, mereka seperti mempunyai harapan lagi. Kesederhanaan yang melekat di jiwa, Barat dengan riang gembira berkumpul makan berjamaah bersama warga desa. Singkat cerita, Ramana menang dalam pemilu. Hal tersebut membuat kepercayaan rakyat kepada Barat kembali, termasuk ayahnya Pasumati yang awalnya mengira Barat sama saja dengan para politisi lain. Nyatanya Barat berbeda, dia benar-benar seorang pemimpin yang baik dan tulus. Di sisi lain, kubu para Darajulu merasa menyesal telah mengangkat Barat karena sekarang malah menjadi penentang partainya sendiri. Barat sangat peduli terhadap pedesaan. Ia terus mengunjungi pedesaan terpencil untuk memenuhi segala kebutuhan warga, termasuk masalah di bidang pertanian. Mulai hari ini para petani akan mendapatkan fasilitas yang baik. Langkah untuk mencapai kemajuan di bidang pertanian. Barat juga tak segan-segan memecat dokter yang tidak melayani masyarakat dengan baik, menjamin fasilitas kesehatan untuk para warga serta lansia. Tak hanya itu, Barat juga mendukung UMKM masyarakat dengan memberikan fasilitas yang layak. Kehadiran Barat di tengah-tengah rakyat menjadi cahaya harapan untuk mereka. అన్ని ఊళ్ళకి వేరే వేరే అవసరాలు ఉన్నాయి. Lalu Barat menghadiri rapat Dewan Parlemen. Di sana Barat mengungkapkan terkait masalah-masalah yang ada di 23.000 desa. Setiap desa mempunyai masalah-masalah tersendiri, seperti pendidikan, pertanian, infrastruktur, dan lain-lain. Barat mempunyai ide untuk memberikan anggaran langsung ke desa tanpa harus melalui MLA lagi. 23,000 గ్రామాలకి 5 కోట్లు చొప్పునిస్తే Beri mereka 5 crore per tahun di setiap desanya. Dengan begitu mereka bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri. Ide Barat dibantah oleh beberapa anggota DPR. Jika sistem diubah sedemikian rupa, terus peran kita apa dalam pemerintahan daerah? Hal tersebut ditanggapi oleh Barat. Jarak desa-desa itu jauh dari pusat pemerintahan. Seringkali keluhan masalah mereka tidak didengar. Ide ini takkan keluar jika kerja pemerintahan bagus. Apakah ada perubahan selama 70 tahun terakhir?
Pemimpin yang mampu membentuk masyarakat yang tak lagi bergantung kepada pemerintahan adalah keberhasilan pemimpin sejati. Meskipun ide Barat banyak yang tidak setuju, akan tetapi ide tersebut akan tetap direalisasikan. నిధులు విడుదల చేస్తారు. Setiap desa diberikan anggaran 5 crore setara dengan 10 miliar rupiah. Dengan begitu masyarakat bekerja sama dalam pembangunan desanya masing-masing tanpa campur tangan DPR. Dobrakan Barat membuat anggota DPR kebakaran jenggot kejang-kejang. Karena anggaran yang langsung diberikan ke pemerintahan desa membuat peran DPR hilang. Mereka berharap segera bisa menggulingkan Barat. Mereka yakin Barat pasti akan melakukan satu kesalahan meskipun sekecil tongo. Dan di sanalah mereka bisa menurunkan Barat dari kursi CM. పంపిస్తే జున్ను చేశాను చాలా బాగుంటుంది. Di sisi lain Barat ketemuan dengan Pasumati di suatu tempat. Di sana Barat menyatakan cintanya, berharap hubungan mereka berdua sampai ke puncak pernikahan. జీవితాంతం. Kedekatan Barat dan Pasumati diketahui oleh para Darajulu. Kesempatan itu disikat oleh para Darajulu untuk menggoreng Barat lewat media sehingga reputasi Barat hancur. Sehingga publik dibuat yakin dengan Pasumati yang diberikan pekerjaan di sekretariat. Hal itu semata-mata hanya untuk memenuhi nafsu Barat. Padahal Barat tidak ngapa-ngapain atau berbuat nyeleneh, aja ada-ada. Namun tetap saja kedekatan Barat dengan Pasumati dianggap skandal dalam pemerintahan. Atas beredarnya kasus tersebut membuat ayah Pasumati kecewa. Berbangga dengan kepemimpinan Barat tidak salah, namun berhubungan dengannya itu salah. Kita hanya rakyat menengah yang tak punya apa-apa, karena mereka akan tetap mengira kau memiliki skandal dengan Barat. ఇప్పుడే అందిన బ్రేకింగ్ న్యూస్. Tak lama kemudian beredarnya di berita setelah diterpa skandal Barat menyerahkan surat pengunduran diri sebagai CM. Dan untuk menggantikan posisinya Tuan Paradarajulu lah yang maju sebagai CM baru di Andhra Pradesh. నీ జీవితానికి వద్దనుకున్నా Seharian Pasumati tidak ada kabar. Nyatanya Pasumati dan ayahnya akan pulang ke kampung halamannya. Mengetahui itu, Barat langsung segera menyusul ke stasiun. Setelah berhasil menemukan mereka, Barat menjelaskan bahwa Pasumati tak berbuat salah. Barat dan Pasumati saling mencintai. Tak peduli apa perkataan publik terhadap mereka berdua, Barat juga berniat menikahi Pasumati. Akan tetapi ayah Pasumati sadar diri bukan siapa-siapa, belum bisa merestui karena takut nanti akan menjadi fitnah. Sebagai lelaki sejati, Barat akan tetap menunggu Pasumati sampai kapanpun untuk bertanggung jawab atas cinta mereka berdua. Lalu Barat berniat pergi ke London lagi, pamitan ke keluarganya. Ibu tirinya meminta maaf soal masa lalu. Di sana ia memberikan semangat baru. Yang Barat lakukan sudah jauh lebih baik dari ayah. Mungkin orang tidak akan semua suka kepada kita. Tapi sejak Barat memimpin, bahagia terlihat di mana-mana. Ayah selalu berkata, rakyat adalah keluarganya. Tapi yang rakyat rasakan, kaulah keluarga mereka, Barat. Lalu di keesokan paginya, Barat bersedia konferensi pers sejak saat kasus yang mengenainya. Di sana Barat mengatakan, bukan mau sombong. Sejak ia menjadi pemimpin sekitar 8 bulan, tak sedikit yang ia rombak. Dari mulai lalu lintas, pendidikan, kesehatan, pertanian, rakyat desa yang makmur. Namun, karena satu kesalahan yang belum itu tentu salah juga, kalian lupa. Hanya mencari kesalahan saja. Soal Pasumati, Barat memang mencintainya sejak pertama kali melihat dan berniat untuk menikahinya. Berita yang kalian edarkan tak sesuai kenyataan di kantor. Meskipun aku mempunyai ikatan cinta, Pasumati tetap memanggilku Pak. Sebagaimana bawahan ke atasannya, tak ada yang menyimpang. Saat aku kecil kehilangan sosok ibu, sesuatu menghilang dari hidupku. Tapi ketika Pasumati masuk ke hidupku, kebahagiaan itu kembali. Bahkan saat dia di sampingku, aku lebih semangat dalam bekerja. Pasumati juga sama, gadis seperti kalian yang mimpi menikah dengan orang yang dia cintai, yang buat dia bahagia seumur hidup. Tapi mimpinya kalian rusak. Kalian kejam,
mengedarkan berita yang enggak-enggak hanya demi mencari makan atau cuan. Cuaks. Setelah mendengar penjelasan Barat, semua orang yang berada di sana terdiam sekak mati. Thank you. Di sisi lain, masa di berbagai daerah mulai berdatangan meminta para DPR untuk kembali menaikkan Barat sebagai CM. Karena menurut mereka Barat bekerja dari hati, berani, tak sedikit pun ada pencitraan politik. Lalu para DPR mengadakan rapat darurat. Di sana mereka meminta para Darajulu untuk mundur dan menaikkan Barat sebagai CM lagi. Mungkin dengan begitu rakyat akan tenang dan damai. Di sisi lain, Pak Arpin menemui Barat. Di sana ia meminta maaf karena tidak menjalankan tugas dengan baik. Soal kasus Manohar, ia mendapatkan berbagai tekanan dan ancaman sehingga ia tak mampu menyelesaikannya. Tak hanya itu, seorang wartawan investigasi senior bernama Mitra yang mengantongi semua informasi terkait kasus tersebut dan menemukan suatu misteri dalam kematian ayah kau juga mengasingkan diri ke desa terpencil karena takut. Setelah mendengar itu, lalu Barat menemui Mitra di desa terpencil. Diketahui sebelum kematian Ragapa, mereka berdua bertemu membahas isu penting. Lalu setelah itu Mitra menghilang. Lalu Pak Mitra menjelaskan pada saat itu ia menemui Ragapa untuk melapor bahwa dirinya menemukan aset janggal milik Manohar yang ia selidiki sendirian. Dalam properti ilegal yang Manohar peroleh, ada para Darajulu di sana yang ikut bekerja sama. Dalam kematian Ragapa pun ada kejanggalan. Ragapa meninggal secara mendadak. Namun tak ada dilakukannya postmortem. Merasa tidak aman, makanya Pak Mitra bersembunyi. Lalu Mitra memberikan informasi dan bukti-bukti kuat di dalam sebuah drive terkait kejahatan Manohar dan para Darajulu. Saat akan pergi, para preman-preman yang sudah ada dari tadi yang mengawasi berusaha untuk membunuh. Untungnya Muhtar dapat melindungi Barat. Mereka berhasil melarikan diri dan mengobati Muhtar yang terkena tembakan. Karena banyaknya preman yang mengejar, mereka berdua segera pergi. Barat menggiring para preman itu ke suatu tempat. Hingga di suatu tempat Barat menghentikan kendaraannya. Ia keluar untuk memberikan perlawanan kepada para preman. Hingga para preman tersebut rata, menyisakan satu preman. Di sana Barat menyuruh preman untuk mengundang para preman lainnya karena ia yakin masih banyak preman yang ingin membunuhnya. Kita selesaikan di tempat ini, ujar Barat dengan tegas. Selang beberapa jam datanglah para preman-preman mencoba untuk menyerang Barat. Namun hal mengejutkan terjadi. Di arah lain rakyat datang untuk melindungi Barat menghajar para preman-preman tersebut. Rakyat tidak akan membiarkan siapapun menyentuh Barat. Karena bagi mereka Barat seorang pemimpin yang selama ini mereka idam-idamkan, cahaya di tengah kegelapan. Lalu Barat dikawal oleh rakyat menuju gedung sekretariat CM. Rakyat memberikan kehangatan di sepanjang jalan, sepenuhnya mendukung Barat. Di kantor, para Darajulu terkejut atas kedatangan Barat. Dengan santai Barat mengatakan, kalian mengirimkan 100 orang, tapi di belakangku ada ribuan orang yang membela. Sekarang Barat tahu 45 tahun persahabatan itu hanya palsu. Mengetahui kedoknya sudah terbuka, para Darajulu angkat bicara untuk mendirikan partai dan berkuasa sehingga bisa melayani rakyat membutuhkan uang. Namun Ragapa ingin memenjarakanku karena aku korup. Terungkap bahwa para Darajulu lah dalang kematian Ragapa. Para Darajulu mengatakan sebenarnya Ragapa bisa sembuh dari penyakitnya, namun ia yang memasukkan racun ke dalam obat Ragapa sehingga yang membuat Ragapa lumpuh. Lalu menaikkan dosisnya untuk meng-end alias mengakhiri Ragapa. Setelah mengetahui kejahatan para Darajulu yang terkubur rapat selama ini, Barat sangat murka. Barat mengatakan, kejahatan yang diperbuat itu akan menjatuhkanmu sendiri. Dan aku sudah punya bukti-bukti kuat tentang semua kejahatanmu. Rakyat sudah menunggu bersama bukti. Mendengar itu membuat para Darajulu menggigil ketakutan. Ia memohon agar kasusnya tidak dinaikkan ke publik dengan imbalan kursi CM akan diserahkan lagi kepada Barat. Namun dengan tegas Barat menolak, ia akan tetap mengungkap kejahatan para Darajulu selama ini.
agar kehancuran para Darajulu menjadi pesan untuk masa depan. Singkat cerita, Bharat kembali dilantik menjadi CM karena para Darajulu yang memilih Bundir. Dan akhirnya Manohar beserta para DPR yang terlibat ditangkap atas kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Setelah itu lalu Bharat pergi mendatangi Pasumati di kampung, berniat untuk melamar, hingga akhirnya mereka berdua pun menikah. ప్రతి క్షణం నేను ఎప్పుడెప్పుడు చూస్తానా Menjalani hidup rumah tangga yang bahagia dan film pun berakhir.